Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, Rabu 21 April 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini sebagai landasan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan secara khusus pada hari ini. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh menikmati kehidupan yang baru di pagi ini, Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan yang baru ini itu semua asalnya daripada-Mu, dan Engkau melayakkan kami untuk menapaki kehidupan di hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada masing-masing kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami, mengaruniakan kami hikmat untuk boleh memahami firman-Mu ini dengan benar, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi ini yaitu dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita masih diberi kesempatan untuk terus merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34, kita akan merenungkan dari tema belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Salah satu buktinya adalah manusia membutuhkan istirahat karena capek ketika melakukan sebuah pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Dalam bacaan kita pada pagi ini, para rasul menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan karena banyaknya orang yang datang kepada mereka, maka hal itu membuat para rasul tidak memiliki kesempatan untuk makan, sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka dapat beristirahat. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik.
Namun, sayangnya ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itu, Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak untuk mengajar. Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak itu. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid. Namun, oleh karena belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk beristirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan tersebut janganlah menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab menjadi pewarta Kristus adalah mewartakan kebangkitan Kristus, dan itu dapat dinyatakan dalam banyak hal, tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini sungguh menjadi pedoman bagi kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dalam melakukan segala pekerjaan, tentu kita membutuhkan istirahat. Tetapi janganlah itu menjadikan kita alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mampu menjalani kehidupan ini hanya karena belas kasihan Yesus. Karena belas kasihan Yesus, kita akan dimampukan untuk menapaki kehidupan ini. Teruslah menjadi pewarta Kristus yang senantiasa dilakukan melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri saat teduh kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karuniakan kami kesehatan Tuhan. Karuniakan kami semangat dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan dalam bentuk pekerjaan usaha yang sudah Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Biarlah dalam segala bentuk pekerjaan kami terus memuliakan nama Tuhan dimanapun pekerjaan itu kami lakukan. Kami berdoa akan kehidupan keluarga kami, kehidupan suami sebagai kepala keluarga, kehidupan istri sebagai seorang pendamping, sebagai seorang ibu dalam mengarahkan kehidupan rumah tangga. Tuhan tolong karuniakan kesehatan kepada kami. Bagi kami sebagai anak-anak, Tuhan mengaruniakan kesehatan dalam belajar,
sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada saat ini, kami sungguh mengaminkan firman Tuhan yang kami renungkan. Oleh karena belas kasihan Allah, kami dimampukan untuk menapaki kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah kami melalui firman yang telah kami renungkan, kami terus menjadi pewarta kebangkitan Kristus melalui perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Karuniakan kami hikmat-Mu Tuhan, karena kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Firman-Mu tidak mampu kami pahami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pewarta kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Bapa kami di sorga, berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar kota Bontang yang terpisah dari keluarga karena tugas, pekerjaan, dan pendidikan. Tuhan karuniakan mereka kesehatan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan terpisah dari keluarga, Tuhan memberkati. Bapa kami di sorga juga berdoa bagi setiap program yang telah tersusun rapi dan akan dilaksanakan oleh jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang. Tuhan karuniakan kesehatan kepada mereka, sehingga program pelayanan, program pembangunan boleh terlaksana dengan baik. Setiap pengurus-pengurus dalam jemaat Tuhan berkati. Bapa kami di sorga, terima kasih hari ini kami boleh menjalani kehidupan baru, dan kami kiranya Engkau mengaruniakan kami kemampuan dalam menapaki kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Tetaplah menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Kristus melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sampai jumpa di lain waktu.